Halo, perkenalkan nama saya Ade Egi Prayogi. Saya Dian. Kami merupakan mahasiswa dari Stikes Muhammadiyah Ciamis, program studi D3 Farmasi. Di sini kami akan menyampaikan mengenai penanganan dan pengobatan penyakit ulkus dekubitus dan kaki diabetik yang masing-masing di dalamnya mengandung unsur patofisiologi penyakit, formula, dan cara evaluasi sediaan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Patofisiologi dari ulkus dekubitus atau pressure injury merupakan sebuah proses kompleks yang dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Namun 5 faktor utama yang dapat menyebabkan hal ini adalah tekanan, gesekan, gaya geser, kelembaban, dan nutrisi. Untuk tekanan, berdasarkan penelitian, tekanan melebihi pada kapiler arteri di atas 30-32 dan vena sekitar 12 yang terus-menerus dapat menimbulkan iskemi jaringan, nekrosis, dan ulkus. Faktor yang dapat memperberat hal tersebut ada lokasi, yaitu penonjolan tulang dengan lapisan kulit yang tipis seperti koksis, processus siponosus, tumit, pergelangan kaki, dan siku. Waktu berdasarkan penelitian didapatkan imobilisasi lebih dari 2 jam menimbulkan efek irreversibel pada jaringan. Hal ini didukung oleh penelitian Densdale yang melaporkan apabila tekanan sebesar 70 diaplikasikan selama 2 jam secara terus-menerus akan menimbulkan cedera pada jaringan yang bersifat irreversible. Namun apabila tekanan diberikan secara intermittent, maka cedera dapat bersifat minimal meskipun tekanan yang diberikan sebanyak 240. Gaya gesek, gesekan yang terjadi antara kulit pasien dengan permukaan seperti spray, ranjang, kursi, roda, dan sebagainya secara terus-menerus akan menyebabkan luka pada kulit pasien. Luka yang dapat terjadi adalah abrasi, blister, maupun cedera robek pada kulit pasien yang rapuh. Gangguan integritas kulit akan meningkatkan water loss pada transepidermal sehingga meningkatkan kelembaban pada area di sekitar kulit yang terganggu. Peningkatan kelembaban ini nantinya akan meningkatkan gaya gesek dengan cara meningkatkan perlengketan yang terjadi antara kulit dan permukaan lain. Kekuatan geser akan berkembang ketika terjadi perlengketan pada kulit yang bergesekan pada permukaan lain. Gaya ini dihasilkan dari pergerakan relatif tulang dan jaringan subcutaneous terhadap kulit yang tertahan akibat gaya gesek. Kelembaban, lingkungan yang lembab akibat urin, inkontinensia fekal maupun drainase luka dapat meningkatkan risiko terjadinya peningkatan kerusakan yang disebabkan oleh tekanan, gesekan, dan pergeseran. Kulit nantinya akan rentan terhadap maserasi dan eksfoliasi. Malnutrisi, faktor lain yang berkontribusi terhadap terjadinya luka tekan adalah nutrisi pasien, infeksi, edema, dan faktor-faktor yang masih belum dapat diketahui secara jelas. Faktor nutrisi dari pasien merupakan salah satu faktor yang penting. Malnutrisi protein dan energi dapat menurunkan aktivitas seluler fibroblast dan memperlambat angiogenesis pada fase proliferasi, sehingga nantinya sintesis dari kolagen akan berkurang. Hal ini nantinya akan berakibat pada luka yang akan terus terbuka. Manifestasi yang dapat berkontribusi dari pasien dengan penyakit kronis ataupun defisiensi nutrisi adalah rendahnya serum albumin, prealbumin, dan transferin yang penting sebagai faktor penyembuhan luka. Nutrisi merupakan salah satu pedoman klinis dari manajemen luka. Formulasi ketoprofen 2% sebagai antiinflamasi. Ketoprofen digunakan untuk mengurangi rasa sakit, bengkak, dan kaku pada sendi akibat peradangan. Obat ini termasuk golongan non-steroidal anti-inflammatory drugs. Obat NSAID ini bekerja dengan cara menghalangi produksi zat alami tertentu yang menyebabkan peradangan di tubuh. Lidocaine 2% sebagai anestesi lokal. Digunakan untuk menimbulkan efek mati rasa pada area kulit. Jenis sediaan ini biasanya digunakan untuk meredakan nyeri akibat gigitan serangga, terkena getah tanaman beracun, luka gores ringan, atau luka bakar ringan. Aloe vera 0,2% sebagai emolien, yaitu pelembab. Gel dari lidah buaya ini mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, hingga vitamin A, B1, dan C. Phenytoin 2% sebagai antibiotik digunakan untuk mengobati dan mencegah berbagai jenis infeksi bakteri seperti infeksi kulit. Misoprostol 0,0024% berfungsi untuk mencegah ulkus atau luka pada saat memakai ketoprofen. Misoprostol melindungi lapisan kulit dengan menurunkan jumlah asam yang kontak langsung dengan lapisan kulit. Vaselin album 5 gram
sebagai emolian atau pelembab untuk mencegah atau mengatasi kulit kering, kasar, pecah-pecah atau gatal. Bekerja dengan cara membuat lapisan minyak di kulit. Cara kerja ini akan mencegah penguapan air dari permukaan kulit sekaligus memberikan efek perlindungan pada kulit. Evaluasi krim Ulcus decubitus meliputi pemeriksaan organoleptis, yaitu penampilan, warna, dan bau yang dilakukan secara visual. Pemeriksaan homogenitas dilakukan dengan cara 0,1 gram sediaan dioleskan pada sekeping kaca yang transparan, harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak boleh terlihat adanya bintik-bintik partikel. Pemeriksaan pH dilakukan dengan cara menggunakan pH meter. Pemeriksaan stabilitas fisik sediaan krim dilakukan menggunakan wadah yang sesuai, lalu disimpan dalam lemari es pada suhu 0 derajat sampai 4 derajat Celcius dan dibiarkan selama 1 minggu, lalu dikeluarkan. Setelah itu diamati apakah terjadi pemisahan atau tidak. Sediaan krim yang tidak menunjukkan pemisahan dinilai sebagai sediaan yang stabil. Pemeriksaan daya tercuci krim. Sediaan ditimbang sebanyak 1 gram, dioleskan pada telapak tangan, kemudian dicuci dengan sejumlah volume air sambil membilas tangan. Uji daya menyebar. Sediaan sebanyak 0,5 gram, diletakkan dengan hati-hati di atas kertas grafik yang dilapisi kaca transparan. Sediaan dibiarkan 15 detik, dihitung luas daerah yang diberikan oleh sediaan, kemudian ditutup lagi dengan lempengan kaca diberi beban tertentu, yaitu 5 gram sampai 30 gram, dan dibiarkan selama 60 detik. Kemudian dihitung luas yang diberikan oleh sediaan. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah ulkus kaki diabetik. Ulkus kaki diabetik adalah salah satu komplikasi kronis dari penyakit diabetes mellitus berupa luka pada permukaan kulit kaki penderita diabetes disertai dengan kerusakan jaringan bagian dalam atau kematian jaringan, baik dengan ataupun tanpa infeksi, yang berhubungan dengan adanya neuropatin atau penyakit arteri perifer pada penderita diabetes mellitus. Patofisiologi ulkus kaki diabetik terbentuk dari berbagai mekanisme patofisiologi dan neuropati diabetika merupakan salah satu faktor yang paling berperan. Menurunnya input sensorik pada ekstremitas bawah menyebabkan kaki mudah mengalami perlukaan dan cenderung berulang. Selain neuropati, komplikasi diabetes yang lain adalah vaskulopati baik pada mikrovaskular maupun makrovaskular. Hal ini menyebabkan aliran darah ke ekstremitas bawah berkurang dan terhambatnya tekanan oksigen gradien di jaringan. Keadaan hipoksia dan trauma berulang ini menyebabkan ulkus berkembang menjadi luka kronis. Hubungan neuropati, vaskulopati, dan trauma pada patofisiologi terbentuknya UKD ditunjukkan pada gambar. Neuropati perifer merupakan faktor predisposisi yang paling awal muncul meliputi disfungsi sensoris, autonom, dan neuropati motorik. Gangguan serabut sensoris yang menyebabkan menurunnya sensasi nyeri sehingga kaki penderita diabetik dapat dengan mudah mengalami perlukaan tanpa disadari. Disfungsi autonom menyebabkan perubahan aliran mikrovaskuler dan terjadi arteri vena shunting sehingga mengganggu perfusi ke jaringan, meningkatkan temperatur kulit dan terjadi edema. Selain itu, kaki penderita menjadi kering dan mudah timbul fisura karena menurunnya fungsi kelenjar keringat sehingga cenderung menjadi hiperkeratosis dan mudah timbul ulkus. Neuropati motorik menyebabkan kelemahan otot sehingga terjadi biomekanik abnormal pada kaki dan menimbulkan deformitas seperti hammer toes, claw toes, dan charcot. Di samping neuropati perifer, angiopati diabetika merupakan faktor yang paling sering menyebabkan morbiditas dan mortalitas pada penderita. Manifestasi makroangiopati tampak sebagai obstruksi pada pembuluh darah besar yaitu arteri infrapopliteal dan terganggunya sirkulasi darah kolateral. Hal ini menimbulkan penyakit arteri perifer atau peripheral arterial disease. Pada ekstremitas bawah, peripheral arterial disease ini sendiri merupakan faktor resiko yang meningkatkan kejadian ulkus diabetik terinfeksi. Sedangkan akibat dari mikroangiopati adalah penebalan membran basal kapiler dan disfungsi endotel yang mengganggu pertukaran nutrien dan oksigen sehingga terjadi iskemia di jaringan. Untuk penanganannya, standar perawatan ulkus kaki diabetik meliputi kontrol glikemia, perfusi yang adekuat, debridement luka,
offloading, kontrol infeksi, antibiotika yang tepat, dan penanganan komorbid yang menyertai. Pengobatan ulkus kaki diabetik dengan standar perawatan saja seringkali memberi hasil yang tidak maksimal, sehingga dikombinasi juga dengan terapi adjuvan. Beberapa terapi adjuvan yang digunakan antara lain penggunaan granulosid koloni stimulating factors, pemberian faktor pertumbuhan, dan bioengineered tissue, serta terapi oksigen hiperbarik. Salep kaki diabetik memiliki 3 formula. Untuk formula yang pertama, Aquabase, yang terdiri dari campuran gliserin tambah Aquades, yaitu fungsinya sebagai basis. Jadi salep yang dipakai ada Aquabase, termasuk jenis salep yang tidak dapat dicuci dengan air. Lanolin sebagai emolien, yaitu pelembab kulit untuk mencegah serta mengatasi kulit yang kering, kasar, gatal, atau iritasi. Gliserin yang berguna untuk melembutkan dan memberikan rasa licin. Bahan ini juga bekerja sebagai humektan yang dapat mengunci kelembaban agar kulit tidak cepat kering. Minyak biji gandum sebagai antioksidan karena kandungan vitamin E yang tinggi dari minyak biji gandum membantu menghasilkan kolagen, protein yang digunakan untuk menjaga struktur kulit yang tetap kencang dan kenyal. Selain itu, vitamin B di dalamnya juga membantu memperbaiki kerusakan jaringan dengan memperlancar mineral, vitamin, dan nutrisi mencapai sel-sel kulit. Formulasi yang kedua, minyak biji gandum sebagai antioksidan karena mengandungan vitamin E yang tinggi dari minyak biji gandum. Aqua butter sebagai emolien. Aqua butter adalah lemak dari biji kakao yang kerap menjadi bahan produk perawatan kulit. Kandungan asam lemak tinggi dalam aqua butter dapat membuat kulit terhidrasi serta elastisitasnya terjaga. Olive oil sebagai antioksidan. Antioksidan dalam olive oil mampu mengencangkan kulit dan melindungi sel-sel kulit dari kerusakan. Hal ini dikarenakan olive oil memiliki kandungan zat linoleic acid yang akan membantu menjaga kadar air pada kulit. Formula yang ketiga adalah lanolin sebagai emolien, yaitu pelembab kulit untuk mencegah serta mengatasi kulit yang kering, kasar, gatal, atau hidrasi. Cod liver oil sebagai antioksidan. Cod liver oil ini bisa membuat kulit halus karena kandungan asam lemak omega 3 di dalamnya. Vaseline album sebagai emolien untuk mencegah atau mengatasi kulit kering, kasar, pecah-pecah, atau gatal. Bekerja dengan cara membuat lapisan minyak di kulit. Cara kerja ini akan mencegah penguapan air dari permukaan kulit sekaligus memberikan efek perlindungan pada kulit. Evaluasi salep kaki diabetik meliputi tes daya sebar salep. Yang pertama, timbanglah dahulu kaca penutup. Letakkan kaca tersebut di atas massa salep dan biarkan selama 1 menit. Ukurlah berapa diameter salep yang menyebar dengan mengambil panjang rata-rata dari beberapa sisi. Tambahkan 50 gram beban tambahan, diamkan selama 1 menit dan catatlah diameter salep yang menyebar seperti sebelumnya. Teruskan penambahan 50 gram beban hingga diameter salep tidak bertambah lagi. Ulangi masing-masing 3 kali untuk tiap salep yang diperiksa. Yang selanjutnya, tes daya melekat salep. Letakkan salep secukupnya di atas objek gelas yang telah ditentukan luasnya. Letakkan objek gelas yang lain di atas salep tersebut. Tekanlah dengan beban 1 kg selama 5 menit. Pasanglah objek gelas pada alat uji. Lepaskan beban seberat 80 gram dan catat waktunya hingga kedua objek gelas tersebut terlepas. Ulangi sebanyak 3 kali. Kemampuan proteksi. Ambil sepotong kertas saring 10 x 10 cm. Basahi dengan larutan phenolphthalein untuk indikator. Setelah itu kertas dikeringkan. Olesi kertas tersebut dengan salep yang akan dicoba. Sementara itu, pada kertas yang lain, buatlah satu area 3 x 3 cm dengan parafin padat yang dilelehkan. Setelah kering atau dingin, didapatkan area yang dibatasi dengan parafin padat. Tempelkan kertas tersebut di atas kertas sebelumnya. Teteskan area ini dengan larutan KOH 0,1 N. Lihatlah sebelah kertas yang dibasahi dengan larutan phenolphthalein pada waktu 15, 30, 60 detik, dan 3 menit, 5 menit. Apakah ada noda merah pada kertas tersebut? Bila tidak ada noda, berarti salep dapat memberikan proteksi terhadap